Shalom, selamat siang semuanya. Saya berharap setiap kita semua dalam keadaan baik-baik Bapak Ibu. Amin. Bersyukur kalau hari ini kita bisa bertemu, bersyukur buat saya pribadi kepada Tuhan karena 1 tahun yang lalu, bulan Maret tepat tanggal 25 saya di bypass saudara. Karena alasannya cuma dua, salah satunya adalah genetical, faktor gen. Yang kedua adalah karena saya punya sleep apnea, jadi membuat saya bypass. Tidak ada darah tinggi, kolesterol aman, tiap bulan saya periksa ke dokter, 6 bulan sekali periksa darah. Tapi karena kakak saya bypass, adik saya bypass, jadi ternyata jantung itu dari faktor turunan, saya juga baru tahu. Dan waktu itu saya agak protes sama Tuhan, kenapa ya? Ternyata saya ketemu 5 orang yang tanpa apa-apa harus ngalami ring dan bypass. Coba lihat kanan kirinya, ada turunan enggak? Yang kedua kita patut bersyukur Bapak Ibu, kenapa? Kanan atau kiri, Pak Heri kanan atau kiri, ada gedung baru ya. Luar biasa sekali sebelah kanan dan kita kalau melihat perjalanannya hampir berapa lama Pak Heri? 2 tahun? 1,5 tahun kita bisa lihat gedung yang luar biasa. Jadi kita syukuri yang bagian yang kedua. Dan kemarin saya sempat melihat secara lebih utuh. Kalau dulu masih belum kelihatan kelasnya, ya dikit tapi sekarang lebih komplit. Dan saya pikir gedung di Depok ini salah satu gedung terbaik ya. Jadi Bapak Ibu beruntung ya untuk punya gedung baru. Nah Bapak Ibu, hari ini saya ingin berbagi tentang The Cycle Matter. Ini bagian dari pelajaran kita tentang identitas. Bapak Ibu saudara sekalian, ini proses yang sangat penting. Karena matters. Cycle berbicara tentang lingkaran pergaulan atau lingkaran pertemanan. Yang dimana sangat penting untuk anak-anak kita. Saya mendengar di sini adalah kebanyakan adalah dari TK, betul ya? TK. TKA, TKB, KB ya. Adakah di sini yang saya bling ada yang anaknya pas kebetulan di luar TK ada? Bapak Ibu supaya saya bisa lihat. Oke, SD atau SMP? SD ya. SMP? Oh, jadi saya akan batasi nanti mungkin kesaksiannya. Bapak Ibu, kita sebagai orang tua tentu pengen anak kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Baik, bukan hanya baik, benar, bahkan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dalam konteks sekolah tunas bangsa, kita punya mimpi anak-anak kita itu berkarakter Kristus. Betul ya? Punya kompetensi, punya jiwa kepimpinan. Itu mimpi kita bersama. Nah, untuk itulah Bapak Ibu kita menyekolahkan anak-anak kita pada pendidikan yang terbaik. Tunas bangsa karakter, punya nilai-nilai atau punya budaya yang baik, punya apa? Budaya bicara tentang akal budi, ya, punya mental yang baik. Bahkan kita membangun dengan keluarga yang baik. Tetapi di dalam proses itu ternyata kita menemukan ada orang-orang, ada anak-anak, mungkin kita termasuk dari keluarga baik-baik. Waktu itu kita mungkin di universitas atau di SMP atau SMA justru berbalik. Kita menjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Nah kenapa? Karena proses ini karena faktor cycle matter tadi. Lingkaran pergaulan, lingkaran pertemanan. Anak tidak hanya dibentuk dengan didikan, tetapi dibangun atau dibentuk juga dengan pergaulannya. The cycle matter. Cycle matter ini, lingkaran penting ini, lingkaran pergaulan ini ternyata menjadi yang kita sebut jejaring sosial yang menjaga kehidupan kita, terutama anak-anak kita. Makanya Bapak Ibu, kalau sekolah di kita ini, Bapak Ibu mendengar bahwa anak-anak kita punya kompak. Bapak itu tahu kompak, mau kompak itu bahan makanan loh Bapak Ibu. Singkatannya apa? Komunitas sepakat. Katakan sama-sama, komunitas sepakat. Ya. Satu kompak isinya
3 sampai 4 orang. Anak-anak diajarkan untuk bercerita, bersharing, menceritakan keadaan isi hatinya, keluarganya, pertemanannya, perasaannya. Kenapa? Ini yang disebut the cycle matter. Ini yang disebut benih-benih the cycle matter. Kenapa? Saya usia 63. Ada beberapa sahabat yang saya punya. 70 masih punya, 80 masalah besar. Karena sebagian menghadap Tuhan. Setuju? Semakin kita tua, semakin sulit. Nah, ada orang yang usia 50 tidak punya sahabat. Di Bali angka bunuh diri nomor 3 di Indonesia. Kenapa? Karena anak-anak atau orang muda itu tidak punya sahabat. Kenapa tidak punya sahabat? Dari kecil tidak pernah diajarkan punya sahabat. Nah, hari ini kita akan belajar the cycle matter itu. Jejaring penting. Nah, saya ingin mengingatkan kenapa kita mempunyai proses bahwa kita mampu punya sahabat. Mampu punya lingkaran yang baik. Lingkaran sosial, lingkaran pergaulan yang baik. Yang penting itu. Kenapa kita mampu? Karena sesuai dengan pelajaran hari ini tentang identitas, kita ini punya identitas yang luar biasa. Bolehkah kita baca Yohanes 1:12, 1 Yohanes 3 ayat 1, 2, 3. Semua orang yang mendunianya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kita disebut apa? Anak-anak Allah. Ya, memang kita adalah apa? Diulang. Ya, memang kita anak-anak Allah. Bapak Ibu, semuanya anak-anak kita secara biologis atau secara psikologis anak kita. Betul ya? Ada orang tua punya anak secara fisik, tapi secara psikisnya ikut neneknya, dekat sama neneknya. Nah, saya berharap setiap kita secara psikologis, secara psikis, anak kita anak-anak kita. Tapi jangan lupa, mereka ini adalah warisan dari Tuhan yang dititipkan kita. Memang dia anak kita, tapi dia juga anak-anak Allah, pencipta langit dan bumi. Bagi kita orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberi kepercayaan, kita diberi anugerah menjadi anak-anak Allah. Dan anak-anak kita adalah anak-anak Allah. Mazmur 127 ayat 1 berkata, anak-anak itu warisan. Warisan apa? Warisan yang bukan hanya diberikan, tapi warisan yang dipertanggungjawabkan nanti. Bapak Ibu saudara sekalian, anak kita di TK, SD, SMP, dalam konteks Tunas Bangsa di Depok ini adalah anak-anak Allah. Mereka adalah anak Allah. Secara fisik anak kita, secara psikologis anak kita, tapi dia anak Allah. Amin. Artinya anak Allah apa pengaruhnya? Karena dia anak Allah, mereka inilah punya benih-benih Allah. Mereka tahu bahwa mereka anak Allah. Mereka punya budaya kerajaan Allah. Mereka punya moral kerajaan Allah. Dan ketika dia punya moral seperti itu, sadar tentang hal itu. Ini penting, ingin saya sampaikan sebelum melanjutkan hal ini. Survei terakhir membuktikan, dulu waktu saya bertobat itu karena pertemanan teman saya. Tapi hari-hari ini data membuktikan anak-anak orang kenal Tuhan karena orang tuanya. Pertobatan kebanyakan dari orang tua cukup signifikan persentasinya. Karena faktor turunan. Dan siapa yang menyatakan orang tuanya. Saya masih ingat Vesalial dan Elizabeth kenal Tuhan ketika dia usia sekitar 6 tahun. Kami perkenalkan, kami ceritakan tentang kasih Tuhan Yesus dan akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Anak kita, kenalkan Tuhan. Karena itu saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian. Ajak anak kita berdoa setiap hari, setiap malam. Ceritakan tentang firman Allah. Selama saya tidak di luar kota, tidak ada hari yang saya lewatkan untuk kami ceritakan tentang firman Allah. Kalau saya dulu saya sering setiap tahun itu keluar negeri biasanya sekitar 1 bulan. Jauh di Amerika. Belum ada handphone, dalam arti handphone itu masih bentuknya yang segabah itu, yang gede. Ya. Dulu mereknya Ericsson.
Kemudian handphone yang luar biasa Nokia 5110, handphone sejuta umat. Kan tidak bisa buat telepon, mahal sekali. Tapi sebelum itu muncul pakai koin. Saya masih ingat, 1 menit itu $2. Setiap hari saya telepon istri anak saya. Walaupun ada di dalam kandungan, kadang-kadang diginikan saja. Kenapa saya ceritakan ini penting sebelum kita bicara tentang jaring sosial? Bapak Ibu, anak kita mesti tahu identitas dia adalah anak-anak Allah. Ini modal awal anak-anak kita. Makanya saya ingin menyampaikan Bapak Ibu saudara sekalian yang di TK, orang tua di TK. Mari kenalkan anak kita tentang Allah. Ceritakan bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita untuk menebus dosa kita. Karena inilah modal anak-anak kita untuk menjadikan anak kita anak-anak Allah. Bukan hanya anak kita secara biologi saja atau psikis saja. Nah ketika dia punya itu, dia akan punya kemampuan nanti, khususnya nanti di SMP, SMA, SD sudah mulai masuk kelas 5-6, lebih selektif dalam memilih teman. Dia akan tidak mudah ikut-ikutan. Dia punya standar kerajaan Allah, bukan standar dunia ini. Anak-anak akan mencari identitasnya di dalam Tuhan. Bukan mencari identitas di dalam lingkungannya, apalagi lingkungan yang buruk. Amin. Nah, di dalam proses ini pergaulan itu bisa membuat positif atau negatif. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi apa? Bijak. Siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang atau bebal. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu katanya. Yang kita bisa simpulkan ternyata pergaulan itu bisa membuat hal yang baik atau yang buruk. Bisa merusak, bisa membangun. Bisa menjadikan dia hidup benar atau hidup fasik. Itu kata Alkitab. Kenapa dikatakan circle matter itu penting? Karena menentukan masa depan anak kita, mempengaruhi. Iya betul, 100% betul bahwa orang tua punya pengaruh besar terhadap anak-anaknya. TK, SD mungkin 80% pengaruh orang tua kuat. Makanya kalau ada problem di TK sebenarnya bukan problem anak kita. Itu problem kita, orang tua. Satu saat anak saya sekarang usia 24. Marah-marah Bapak Ibu. Wah, kalau marah itu menurut saya over. Di tengah-tengah dia marah, saya tanya nyeletuk. Weh, nak Lisbeth, kamu nih marah-marah ngikut papi atau mami? Gitu dah. Bapak Ibu tahu gak jawabannya apa? Spontan, ikut papi. Istri saya bilang, lah ayo toh. Nah, itu. Coba lihat kanan kirinya ikut siapa ini. Ternyata dia belajar dari bapaknya. Yang hari ini khotbah, yang hari ini sharing. Loh, sungguh anak akan merekam khususnya TK dan SD. Saya sudah kasih pesan pada orang tua, pada guru, pada tim pengajar kami kalau ada masalah panggil orang tuanya. Kenapa? Kita. Nah, kembali lagi. Di dalam proses kita membangun jejaring sosial, ternyata nanti pada usia SMP SMA ini pengaruh. Ada orang hidupnya baik di keluarganya, tiba-tiba hidupnya nggak benar. Kenapa? Karena circle meternya tidak dipersiapkan. Jejaring pergaulannya, lingkaran pergaulannya, lingkaran pertemanannya tidak seperti yang kita harapkan. Di dalam dunia sosial anak kita, anak bisa berteman dengan yang positif, bisa dengan negatif, ada bahkan yang tersisihkan. Sebagian besar pembentukan anak-anak hari-hari ini selain orang tua yang punya pengaruh adalah di sekolah. Saya minta maaf ya, bukan di gereja. Kalau di sini ada yang non-Kristen mungkin dari Muslim, bukan di masjid. Bukan di wihara. Di sekolah. Tapi ingat, bukan hanya dalam sekolah artinya kelas. Di dalam pergaulannya di sekolah. Bisa ditangkap? Bukan dalam kelas ya. Nah masalahnya adalah apa? Ketika anak bersekolah, kita bisa lihat rapotnya, setuju nilainya. Tapi kita tidak tahu kejadian sehari-harinya.
Nah, justru disinilah kami berinisiatif, kami ingin mengingatkan orang tua untuk mengerti proses ini dan saya berharap menangkap proses ini. Orang tua harus menjadi pribadi yang mengajarkan bagaimana anak-anak mengenal cycle meternya, bukan hanya sekolah saja. Karena 80% informasi dari orang tua. Kami sekolah hanya berapa jam? 2 jam? 2 jam setengah, betul ya? Oh 3 jam. Tapi paling banyak di orang tua. Bisa jadi bukan orang tuanya, tapi bisa jadi kakek atau neneknya. Bisa jadi susternya. Karena itu saya ingin mengingatkan dalam proses ini, bolehkah kami mengingatkan bahwa Bapak Ibu bertanggung jawab dengan proses ini. Ada 6 hal yang saya ingatkan proses ini. Pertama, Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu mengenali posisi sosial anak kita. Sering kita bertanya, nak kamu punya banyak teman enggak? Nak bagaimana kelompokmu? Tetapi kita tidak pernah lebih dalam hanya bertambah ya dan tidak. Tapi kita tidak bertanya lebih dalam lagi. Ajakan anak kita bercerita tentang teman-temannya, menggambarkan situasi kelasnya, hubungan, relasi itu penting. Apa yang saya maksudkan gambar ini? Suruh anak kita menceritakan posisi sosial dalam kelas. Ini ada gambar Bapak Ibu, gambar yang seperti ini adalah gambar pertemanan biasa. Kalau ini adalah teman akrab. Oke. Kalau ini adalah tidak ada hubungan. Terputus. Kalau melihat hal ini, yang paling berbahaya yang mana? Yang mana anak berbahaya? Bukan konflik. Yang paling berbahaya konflik kadang-kadang bisa diselesaikan, Pak. Ini ya, bisa selesai. Tapi yang berbahaya di mana? Kenapa? Sendirian, terisolasi. Bahkan bisa jadi dia antisosial. Anak yang seperti ini bisa punya kecenderungan bunuh diri. Apakah kita bisa mengerti situasi posisi anak kita? Karena itu kalau TK Bapak Ibu coba tanya, temanmu siapa? Coba Bapak Ibu yang gambarkan, betul? Kalau TK kan tidak bisa nulis ya, tidak bisa gambar ya. Oke, Ling, kamu ceritakan temanmu siapa? Oke, kalau Bapak Ibu ngerti di kelasnya ada 25 murid, Bapak Ibu coba kenali beberapa anak-anak supaya bisa menggambarkan proses ini. Kalau mungkin SD kelas 5 bisa gambarin atau kelas 4 bisa. Tanya siapa temannya. Pak, anak saya diem. Ya Bapak Ibu yang tanya. Oke. Kenali. Ya. Kalau di sini punya anak SMP, itu jauh lebih penting lagi. SMA sangat penting. Dia mesti tahu posisi dia ada di mana. Karena jejaring sosialnya, posisi sosialnya dia mesti tahu. Struktur di mana dia ada. Yang kedua, kalau TK dia agak susah Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bisa tanya. Yang kedua, membantu anak dalam keterampilan sosial. Anak tidak otomatis tahu cara berrelasi, tapi dilatih. Dibuat, diciptakan kondisinya. Galatia berkata buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran. Pertanyaannya bagaimana kita punya kasih? Tidak mungkin di hutan, setuju? Sendirian tidak mungkin. Ada orang berdoa supaya dia punya kasih. Doa saya supaya dia punya musuh kok. Setuju? Harusnya bisa membuktikan dia mengasihi. Kalau Bapak Ibu berdoa untuk sabar kan mesti ada orang yang tidak membuat sabar. Siapa? Ya kanan kirimu tuh toh, suami atau istrinya atau anaknya toh. Setuju? Amin. Ada yang tanya pada saya, siapa orang paling menjengkelkan? Ada, namanya Eliana Setiawan, itu istri saya.
Bapak Ibu yang nggak tertawa itu maksudnya apa? Anaknya lah, mertuanya, betul loh? Ya bojengkel lah orang deket-deket lah. Setuju atau setuju? Setuju, ibu-ibu. Yes, terutama suami. Apalagi kalau bulannya sudah tua. Oke, balik lagi. Bapak Ibu, proses ini anak-anak mesti diajar keterampilan sosial, mengelola emosinya, memahami perasaan orang lain. Dia mesti diajar. Makanya kalau Bapak Ibu bertanya kepada anak, tanya perasaannya ketika mungkin sedang main, jangan tanya main apa. Bagaimana perasaanmu ketika kau bermain dengan teman-temanmu? Senang, sukacita, ya toh, sengit, perasaan penting. Itu ada teori dalam buku The Word is a Father. Saya menyarankan buku The Word is a Father. Bapak Ibu mesti punya. Harganya berapa sih di sini? 75 itu ongkos cetak sama menerima gudang ya, betul ya. Tempat penyimpanan, kita nggak dapat untung. Tapi di Tunas Bangsa ini orang tua ada yang luar biasa. Dia beli dengan kami 75 terus dijual di, ya benar ya, betul ya. Dijual di medsos, online, dia jualan. Nah, saya bilang orang tua itu bertobat dalam nama Tuhan Yesus, jangan. Ini bukan untuk dagang, setuju? Janganlah, ini supaya kita orang tua punya. Kenapa? Tadi pagi ada satu orang namanya Pak Sakti, ya. Itu orang saya berikan buku ini kalau nggak salah 8 tahun yang lalu. Kayaknya dia anaknya sekarang ada 3 di sini ya. Tadi saya ketemu dia. Buku ini menolong. Bapak Ibu, saya mendengarkan seminar ini lebih hampir dari mungkin 11-12 tahun. Setiap saya mengulang seminar ini, ikut seminar ini, selalu saya dapat sesuatu yang baru. Makanya buku ini penting. Nah, di dalam buku itu ada namanya ruang perasaan. Bicara tentang komunikasi bukan hanya fakta, tapi sampai fakta perasaan. Ketika sampai perasaan ada satu hal yang penting yaitu keterbukaan apa adanya. Banyak orang tua hari ini diajarkan kalau ketemu anak, kita mesti jaga perasaannya. Kita takut konflik dengan anak kita. Memang betul konflik itu yang berlalu-lalu tidak baik. Tapi anak kita mesti ngadepin konflik dengan orang tuanya. Dia mesti belajar ketidakpersetujuan dari orang tuanya juga. Karena di kantor, di masyarakat ada hal yang dia tidak akan setuju juga. Setuju? Dan dia harus belajar dengan cara kita. Nah, bagaimana itu mesti dilatih. Bagaimana melatih anak kita untuk mengelola emosi. Ketika marah, ketika dia tidak suka, kita mesti lihat, dia mesti terampil, menjaga, punya hati empati. Memakai sepatu orang lain. Yang ketiga, anak kita bukan diajarkan mencari teman. Tidak boleh itu saja. Tapi menjadi teman. Tadi pagi ada pertanyaan, Pak, anak saya bagaimana tahu diterima di lingkungannya? Karena pikiran kita, anak kita mencari teman. Bukan menjadi teman, beda. Ajar anak kita menjadi teman. Anak kita sering nggak punya, merasa aku udah punya teman nih. Aku rasanya nggak bisa diterima. Kenapa kita nggak mencari? Bapak Ibu ajarkan mereka punya teman, ajarkan dia berbagi, ajarkan dia peduli. Menjadi teman dan mencari teman konsep yang berbeda. Anak saya pernah protes, kenapa sih kalau saya gini-gini, saya itu selalu yang nyari-nyari, Pi. Ada tadi yang tanya ke orang tua, saya jawaban juga di sini. Bagaimana ini anak-anak di Tunas Bangsa, enggak di jauh sana, di Tunas Bangsa. Dia tanya, kenapa kalau tugas kelompok ini SMP? Dia berkata, kenapa saya mesti bertanggung jawab? Teman saya enggak mau bertanggung jawab. Kenapa gue yang mesti nyari-nyari? Ya jelas, kamu calon pemimpin. Amin. Loh ya. Saudara, saya mau tanya, yang mencari itu pemimpinnya atau karyawannya? Yang nyari, kita cari karyawan, betul toh? Karena sudah pemimpin. Pikirkan baik-baik. Pertemanan itu dicari,
Cari sampai dapat. Carilah maka kau mendapat. Itu Alkitab ya. Mari ajar mereka. Ajarkan tentang berbagi. Ajarkan tentang memberikan perhatian, memberikan kasih. Yang keempat, ajarkan dia melihat atau kita melihat perilaku sosial anak kita. Saya pernah di satu pesawat anak itu, maaf ya, agak kurang ajar Bapak Ibu. Bangkunya ditendang-tendang gitu naik pesawat. Ontaknya deg-deg gitu loh. Orang tuanya tenang-tenang aja tuh. Dengar, kalau anakmu kau biarkan seperti itu, dia akan menjadi pengacau nanti. Kenapa? Dia tidak bisa melihat bahwa dia memerugikan orang lain. Perilakunya mengganggu orang lain. Jangan ada perkataan kotor dari mulutmu. Yesus mengatakan. Saya tinggal di Bali. Bali itu jalannya sempit. Pernah ke Bali? Betul? Apalagi Kuta itu sempit. Ya. Nah, di Bali itu ada aturan tidak tertulis kalau kita masuk ke gang. Rumah saya gangnya kecil. Hanya satu mobil. Kalau nggak salah mungkin hanya sekitar 3,5 meter atau 4 meter. Jadi nggak bisa papasan mobil. Jadi peraturannya apa? Kalau dia masuk ke gang, dia dapat jalan duluan. Kalau keluar gang, yang keluar yang duluan. Yang masuk mesti nunggu. Kadang-kadang jengkel waktu saya set, dia baru keluar dari rumahnya. Aduh, kita muter dulu set, muter di jalan raya. Oke? Tapi saya sering lihat ada anak di tetangga, itu mobilnya keluar 5 menit masih di jalan. Kenapa? Nunggu anaknya yang santai-santai aja. Naik mobil, itu ngajarin egois saudara. Karena dia nggak peka dengan lingkungannya, perilakunya, keterampilan sosial nggak pernah diajar. Bapak Ibu, kalau anak kita ingin membangun jejaring punya cycle matters, kita mesti ajarkan. Peka terhadap situasi lingkungannya. Cepat bertindak. Kalau hal-hal itu terjadi terhadap anak kita, berkata kasar, merendahkan orang lain, bully orang lain, kita orang tua mesti ajar dengan otoritas. Saya punya anak namanya Besalial, adik-adik, dia ofensif. Dia menyerang. Dia pernah menyerang temannya, sahabatnya. Bukan dia nggak punya sahabat, karena anak adik-adik masa punya teman. Tapi mesti kami ajar untuk dia minta maaf. Ngajarnya di mana? Di rumah, untuk dia minta maaf. Tapi besok diulangi, iya orang adik-adik diulang lagi. Berkali-kali dia berbuat kesalahan, berkali-kali dia belajar untuk minta maaf. Kenapa? Kalau dia tidak belajar untuk peka, dia tidak punya circle meter yang benar. Nanti jadinya antisosial, akhirnya dari sendiri. Dan orang yang sendiri, survei mengatakan angka bunuh dirinya tinggi. Yang kelima, kita mesti mengenal lingkungan pertemanan anak kita. Kenali. Kenali anak itu, kenali orang tuanya. Lah di Tunas Bangsa kan ada WBB ya. Jadi Bapak Ibu bisa kenalan siapa anak kita. Ya. Bapak Ibu, kalau di antara kita mungkin ketemu anak-anak yang luar biasa, spesial. Dalam arti secara etika nggak benar dan sebagainya. Kita tahu lah kalau itu terjadi TK SD pasti orang tuanya. Nah, dalam proses ini tentu guru akan membantu. Tapi Bapak Ibu mungkin bisa juga mengenali mereka, melihat mereka. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa bersahabat, memberikan masukan, nasihat, itu juga hal yang baik. Ya. Jadi anak itu kadang-kadang hanya korban. Karena ketidakbijakan orang tua, ketidakpekaan orang tua. Bolehkah hari ini saya mengingatkan kalau anak kita cukup spesial mengganggu, kita mesti punya kesadaran. Pak Beta,
Anak saya itu susah loh Pak Beta untuk diberitahu. Karena kita justru menimbulkan kegaduhan di lingkungan. Bagaimana Pak Beta? Bapak Ibu, saya punya resep yang sederhana. Ada yang tanya tadi, bagaimana saya mengajarkan anak-anak dengan proses ini? Bagaimana? Bagaimana dia bisa punya kelima hal ini? Karena ini berkaitan dengan yang keenam. Belajar dari orang tuanya. Belajar dari kita. Anak kita peka, anak kita punya keterampilan sosial, anak kita bisa membedakan lingkungan, itu belajar dari kita. Khususnya TK. Apakah Bapak Ibu menghargai istrimu? Apakah Bapak Ibu menghargai suamimu? Apakah engkau dengan anak engkau menghargai juga pendapat mereka dari situ? Apakah kita dekat secara emosi dengan istri kita dan anak kita? Kalau Bapak Ibu merasa saya nggak punya Pak kedekatan, saya ketemu satu orang, kalau sharing dengan orang lain itu lama, sharing sama istrinya cuma 5 menit. Sudah blingsatan. Ayo jujur, kalau kau sharing dengan teman kantormu lebih lama atau lebih singkat dengan istrimu? Coba senggol dikit. Saya kasih satu rahasia. Saya sudah lakukan di dalam pernikahan saya. Bagaimana saya bisa dekat dengan dia? Karena saya punya waktu setiap hari berdoa dengan dia. Setiap hari. Kecuali saya di pesawat tidak bisa dikontak. Tadi malam saya doa dengan dia, walaupun hanya cuma 10 menit. 2 hari saya di Jakarta, hari sebelumnya 2 hari yang lalu, saya ngobrol dengan dia di telepon setengah jam. Kalau Bapak Ibu mau tahu, istri saya lagi membuat tesis, lagi ambil S2. Waktunya untuk itu. Kami ngobrolnya jam 12 malam. Tiap hari karena dia harus selesai di bulan Mei ini. Jam 12 malam, apa yang dia ceritakan? Tesisnya dulu, saya dikuliahin. Hasil belajar saya. Tapi ya bagus juga. Tahukah engkau? Orang yang sering berdoa setiap hari, angka perceraiannya lebih turun. Amin. Hasil tesisnya. Setengah jam, 1 jam. Kadang-kadang saya pasti berhentikan. Kita mau tidur jam 2 pagi atau jam 3 pagi, saya bilang. Amin. Bapak Ibu kalau ketemu anak bisa ngobrol enggak? Sejak kecil aja. Saya kasih kesaksian Bapak Ibu, anak saya yang kedua usia 24 tahun. Kuliah di Kanada. Satu saat dia telepon. Papi, Mami, bolehkah kita saat teduh setiap hari? 24 tahun. Ada orang berkata 24 tahun gak bisa ngomong orang tuanya, ngomong kosong. Karena kita tidak pernah latih anak kita sejak kecil. Tidak ada satu hari pun saya tidak punya waktu dengan mereka. Tidak ada satu hari. Kecuali dia kuliah. Dia minta saat teduh bersama. Karena dia lagi cari pekerjaan. Dia sudah selesai, sudah wisuda. Dan masa 3 tahun ini dia mesti cari pekerjaan yang fix untuk proses dia. Cita-citanya mau jadi PR di Kanada. Bapak Ibu setiap hari kami waktu bersama. Bulan Maret yang lalu, Februari, Maret saya ke Kanada 1 bulan. Khusus untuk dia. Saya tinggalkan pekerjaan dengan istri khusus 1 hari. Setiap hari, tidak ada 1 hari kita ada diskusi. Saya tidak punya kerjaan, dia nggak punya kerjaan, kami khusus diskusi tentang masa depan dia. Pertanyaannya kenapa? Ini jawaban dia. Saya tanya dia, kenapa sih kamu ingin berdoa? Kenapa kamu ingin saat teduh? Saya ingat masa kecil saya. Saya ingat ketika saya baca firman bersama. Saya ingat ketika kita membahas firman Allah. Anak saya yang nomor 2 itu pernah ngomong dengan saya begini, Papi kan pendeta, maminya melayani. Saya nggak mau seperti papi mami. Saya nggak mau ada di panggung. Anak saya nggak mau di panggung. Saya nggak mau bicara seperti itu. Karena istri saya seorang trainer. Buat saya itu, ini anak kenapa ya? Kesabar petir apa ya? Loh, anak saya itu sangat kritis sekali. Bapak Ibu kan belum punya anak gede kan? Saya udah punya anak gede Bapak Ibu. Lagi telepon ditutup loh. Saya ngomong sama istri saya, nggak usah ditelepon. Nanti kalau butuh duit dia akan telepon saya. Di Kanada. Iya tak? Wah bisa kurang ajar menurut saya. Tapi saya ingin mengingatkan Anda ada sesuatu dalam hidupnya yang penting yang tidak dilibatkan kami. Waktu dia jatuh cinta, waktu dia mau pacaran, waktu apapun dia libatkan kami. Pertanyaannya kenapa?
Karena kami membantu dia untuk membangun hubungan. Kami punya jejaring yang kuat sebagai ayah dan ibu, sebagai anak dan bapak, sebagai anak dengan anak. Ada kakaknya satu, walaupun adik-adik. Kalau Bapak Ibu mau, gunakan waktu untuk berdoa setiap hari. Bacakan firman. Itu kenapa dia mengajak kami bersaat teduh. Jejaring dimulai dengan proses yang sederhana. Yang berikutnya Bapak Ibu, relasi atau hubungan atau circle matter itu adalah desain dari Tuhan. Allah kita itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah mengasihi hubungan, Allah menghormati hubungan. Makanya ketika Tuhan Yesus di kayu salib, betul? Bapak Ibu, kalau dia dipukul, dihina, ditendang, tidak ada kita berkata dia mengeluh, setuju? Kapan Tuhan Yesus mengeluh? Ketika di kayu salib dia berkata, Bapa, Eli, Eli lama sabachthani. Allah, mengapa kau meninggalkan aku? Putus relasi waktu itu karena dosa kita. Dan itu masa terberat Sang Mesias. Kalau Allah aja kehilangan relasi begitu menyakitkan, apalagi anak-anak kita. Apalagi kita. Bolehkah saya minta dengan hormat? Anak kita yang masih TK, latih mereka. Bapak Ibu jadi contoh buat mereka. Daniel Goleman mengatakan 2 buku yang bagus yang bisa kita baca. Namanya Kecerdasan Sosial dan Kecerdasan Emosi. Itu berbicara tentang relasi dan hubungan. Allah mati di kayu salib untuk menjadikan kita kembali dengan Bapa. Mempertemukan kita dalam kasih kepada Bapa, pada Allah kita. Allah memulihkan, Kristus memulihkan relasi kita. Saya berdoa setiap kita bisa menangkap pelajaran ini. Mari kita bangun hal yang penting, yang utama. Anak kita diberi makanan luar biasa, makan susu, nonton luar biasa. Bapak Ibu bertanggung jawab. Tapi ada satu tanggung jawab yang tidak kalah pentingnya. Membangun jejaring dia. Membangun lingkaran dia. Mulai dari sejak anak-anak. Belajar dari kita sebagai orang tua. Mulai yang sederhana. Bangun yang sederhana. Doa bersama. Cerita bersama. Itu yang juga dialami oleh anak saya yang namanya Besaliel, anak yang autis adik-adik, 26 tahun. Saya tanya Besaliel, kapan waktu yang paling berharga buat kamu? Ketika saya masih kecil, B. Ketika saya masih kecil. Ketika saya masih taman-taman kanak-kanak. Saya kaget. Kenapa? Itu waktu yang membahagiakan. Saya berharap ini juga bisa nolong kita. Mengingatkan kita betapa pentingnya the cycle matter tadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, suara manusia selalu berhenti, selalu terbatas. Hikmat manusia selalu terbatas. Tapi anak berdoa untuk setiap pribadi hari ini. Supaya kami bisa menangkap isi hati Tuhan. Betapa pentingnya sebuah lingkaran pergaulan, lingkaran persahabatan, lingkaran komunitas. Khususnya buat anak-anak kami. Doa anakmu yang pertama, setiap kami pribadi, ayah dan ibu bisa menjadi teladan. Kami berdoa kalau mungkin itu adalah anak adopsi kami atau mungkin itu cucu kami, setiap kami bisa menjadi teladan. Doa anakmu yang kedua, supaya setiap kami diberi hikmat, kekuatan, kasih karunia untuk kami mengajar anak-anak kami. Kegagalan kami justru menjadikan kekuatan untuk melihat betapa pentingnya proses ini. Keberhasilan kami justru memberikan keyakinan kami untuk kami mendidik mereka lebih baik. Terima kasih. Berapa banyak Bapak Ibu merasa bahwa ini proses yang penting. Berapa banyak Bapak Ibu diingatkan bahwa ini adalah komitmen kita bersama. Kalau Bapak Ibu merasa itu, mari taruh tangan kananmu di dadamu. Suami istri kau bisa bergandengan. Tuhan, aku berdoa menyerahkan setiap pribadi yang sudah menyatakan bahwa ini sesuatu yang penting. Kiranya ada kasih karunia, kekuatan dari Allah yang memampukan kami. Bukan kuat dan gagah kami, tapi karena Allah yang memampukan kami.
Terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kita yang percaya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang diberkati lewat impartasi dari Bapak Beta, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Sudah ada 5 pertanyaan yang masuk Pak Beta. Saya membacakan, silakan Mr. Randy boleh dibacakan dari pertanyaan yang pertama. Apakah suami istri kita bisa menjadi sahabat atau orang lain? Mungkin maksudnya suami punya sahabat, istri punya sahabat. Suami istri itu sendiri atau di luar dari suami atau istri kita. Mungkin begitu Pak Beta. Jadi maksudnya suami istri menjadi sahabat gitu? Iya. Ya harusnya dong. Maksudnya suami istri menjadi sahabat, maksudnya bagaimana? Suami istri emang harus jadi sahabat sih Pak Beta ya. Ya harusnya dong. Lah kalau Kan gitu ya. wah itu kalau nggak jadi sahabat bahaya menurut saya. Iya. Ini yang menjadikan kenapa kita ngomong bosen. Ada yang tanya pada saya, sahabat itu apa sih? Gini Bapak Ibu, kalau orang pemimpin ngomong tuh hal yang penting. Menangkan Indonesia, strategi menjadi sekolah tunas bangsa terbaik di Indonesia. Selalu ngomongnya gitu loh. Tapi sahabat itu ngomong yang gak penting. Ngomong kerupuk, apa yang saya suka kerupuk. Ngomong tentang sepatu, betul tuh? Hal yang gak penting. Oke? Saya dengan istri saya banyak hal yang kita bicarakan. Makanya kalau kami diskusi mesti kami batasi deh. Ini udah jam 1 malam nih. Karena mulainya jam 12 masalahnya. Oke? Oke. Jadi sering kami ngomong, kita waktu kok selalu cepat banget. Ya jelas lah. Karena ngomongnya macam-macam. Oke? Apalagi kami sekarang anak sudah besar. Yang satu lagi ke Kopeng. Lagi dia ikut proses kita sebut magangnya dia di mental health. Yang satu kuliah, mau kerja. Jadi kami cuma berdua. Kami jadi teman lah ngobrol. Ya juga teman berantem juga. Enggak lah. Nah, dengan orang lain ini apa maksudnya? Mungkin orang lain jadi sahabat suami atau istri ini kali Pak. Nah, ini mungkin pelajarannya itu anaknya kok bisa ditanyanya orang tuanya. Ya udahlah gak apa-apa ya. Gini, anak kita tidak akan punya sahabat kalau kita nggak lihatkan bahwa kita punya sahabat, setuju? Itu maksudnya, ya. Mesti orang lain. Jadi yang saya sebutkan jejaring sosial, circle matter selain istri dan suami kita. Selain itu harus ada orang lain. Karena dalam konteks yang kita table of support, kita mesti ada orang lain. Tadi saya ketemu Sakti, saya ceritakan, saya berharap ini dia tidak tersinggung. Beberapa tahun yang lalu dia nggak punya sahabat yang bisa, tapi tadi dia perkenalkan, Pak ini adalah table of support saya, ini sahabat saya, mereka jadi sahabat. Ya, pas orang tua dan anaknya persis bersamaan di sini. Jadi saya sarankan Bapak Ibu kalau anak kita bersahabat dan mungkin kita nggak punya sahabat, jadikan orang tua anak kita sahabat. Karena itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Apalagi kalau satu gereja juga, wah itu luar biasa. Anak itu akan kuat. Karena hari ini apa yang saya tanyakan, apa yang saya survei, saya lihat bahwa sahabat anak-anak kita bukan di gereja, di sekolah. Tanya anakmu yang SMA. Atau tanya ponakanmu, setuju? Jadi kita tentukan persahabatannya di situ. Oke lanjut, ada berapa pertanyaan? Baik, Bisa ada bagi? 5 Pak. Izin 5, Pak oke. Beta, Oke. buat Bapak atau Ibu yang ingin memperjelas pertanyaan ini, kami persilakan mengisi ulang linknya jika ingin dijelaskan sesuai dengan maksudnya. Tadi kita mengasumsikan seperti ini gitu ya, semoga menjawab untuk pertanyaan ini. Untuk yang nomor 2, Mr. Randy, bagaimana menghadapi anak yang sering tantrum dengan kasih? Tantrum dengan kasih, itu kata-katanya Bapak Ibu itu tinggi sekali sampai saya itu puyeng loh. Maksudnya tantrum itu apa? Terikat. Tantrum. Anaknya emosi. Oh Pak. maksudnya anak yang tantrum dihadapi dengan kasih gitu. Oh ilah Tuhan. Bapak Ibu tak pikir pakai bahasa Jerman loh ya. Oke saya ngerti. Ya memang kalau anak kita tantrum kadang-kadang kita bisa kehilangan kasih. Memang betul itu, betul. Saya mengerti maksud saya. Bagaimana anak saya menggigit misalnya. Wah itu enggak mudah. Itu yang disebut kasih karunia. Begini,
ketika anak saya tantrum, saya memastikan satu hal. Satu, kiranya kasih Tuhan menguasai saya. Mesti saya berdoa, Tuhan butuh kasih karunia, saya butuh kasih Tuhan. Oke, satu, saya mesti punya kesadaran. Yang kedua, ketika anak saya tantrum, saya mesti lihat, ini bukan Abel, setuju? Ini bukan Besaliel Nenggara, ini apa? Breakdown di otaknya. Otaknya yang membuat dia seperti itu. Oke? Jadi saya selalu berkata, Tuhan perlu kasih karunia. Bapak Ibu, kalau tantrum pertama kau gagal, kamu kasih skor, kita kasih skor. Itu gagalnya berapa? Katakan 10, 1 sampai 10 skornya ini 1. Tantrum kedua saran saya, kita sudah melihat bisa nggak jadi 2 atau 3. Ketika Abel mulai tantrum, dia mulai menggigit saya, marah. Tapi ada satu waktunya ketika dia menggigit saya berkata, Bel, papi mengasihi kamu. Bel, papi sayang kamu. Aneh, ketika anak itu tantrum dihadapi dengan kasih. Tidak ada sesuatu kekuatan apapun melawan kasih. Justru kapan Abel bereaksi ketika saya emosi. Makin digigit, makin nyakar. Tapi bukan berarti ketika saya makin kasih terus dia nggak nyakar, bisa juga tetap sama. Tapi bedanya di mana? Ini penting. Bedanya adalah di hati kita, respon kita. Bapak Ibu sudah digigit sama anaknya? Oh 2 kali saya digigit, masuk UGD. Oh saya masuk UGD. Waktu masuk UGD saya ditanyain, digigit anjingnya siapa Pak? Anak saya. Dia bilang, hah anaknya? Iya, kenapa? Tantrum. Apa? Dia otis. Oh, sampai akhirnya susternya kasihan. Akhirnya saya diobatin dan disuruh pulang. Pak pulang aja. Maksudnya Pak nggak usah bayar Pak, pulang aja. Bapak Ibu kalau mau rumah sakit gratis, saya punya cara untuk mendoakan Bapak Ibu saudara. Yang ketiga, oke dapat isunya milestone. Kita bisa kasih prosesnya, nikmati ya. Dan suruh orang lain menilai, oke? Yang menilai siapa? Istri saya. Yang menilai anak-anak saya. Jadi jemaat bisa tahu tantrum Abel saya hadapi dengan itu. Oke, ketiga. Oke. Baik, yang ketiga Mr. Randy. Bagaimana membedakan perlindungan yang bijaksana dengan perlindungan yang sebenarnya lahir dari rasa takut, kekhawatiran, atau keinginan mengontrol dari orang tua? Oke, satu dulu. Satu dulu Kak ya. Membedakan perlindungan yang bijaksana dan perlindungan yang sebenarnya, ya Bapak Ibu yang mesti tahu sendirilah, saya bukan nabi untuk mengetahui, tapi paling enggak gini, dasar kita memberitahu anak kita ini apa? Kalau dasarnya takut, dasarnya ingin, maaf ya ada anak yang nakal, yang malu orang tuanya, setuju? Setuju? Anak itu kurang ajar kita malu, kenapa kita mesti malu? Oh itu yang tanggung jawab dia kok. Cuma yang saya mau ingatkan Bezaliel, Elizabeth atau siapapun. Engkau melakukan ini satu saat kau akan menuai. Ini yang bahaya buat kamu. Saya memastikan bukan karena identitas saya. Saya memastikan kalau saya mendidik Abel dan Bezaliel benar yang untung bukan saya. Dia yang untung. Yang kedua, yang lebih diuntungkan adalah Allah dipermuliakan dalam hidup dia. Jadi mindset saya akan berubah. Makanya ketika dia tutup telepon, dulu saya emosi. Kalau Lisbeth marah tutup telepon saya diamin. Saya bilang sama istri saya, tenang aja nanti kan dia cariin saya, dia butuh duit saya. Bisa ngerti Bapak Ibu? Jadi kita mesti tahu, itu bagus pertanyaan bagus, menguji kita ini kenapa melakukan ini. Ya. Jadi saya pastikan bahwa bukan karena identitas. Satu saat saya ketika dia ke Kanada saya kasih perkataan. Lisbeth, kalau satu saat kamu berbuat kesalahan yang besar, kamu berbuat dosa yang besar, kamu melakukan hal-hal yang tidak baik, satu hal yang kamu mesti tahu, kamu pulang ke rumah. Kami akan terima kamu apa adanya. Artinya saya siap kalau anak ini mengalami sesuatu yang tidak baik. Saya siap kalau dia mengalami sesuatu yang kelihatan memalukan. Dan dia tahu kemana dia pulang. Kita harus berani memikirkan itu. Pertanyaan ini membuktikan apakah kita punya kasih. Kasih selalu memberikan rasa aman.
Bapak Ibu, tapi boleh nggak kekhawatiran dalam arti yang positif? Anak kita nggak pulang, kan itu kasih, biar aja Tuhan yang menjaga, itu ngaco. Ya telepon. Ngerti Bapak Ibu ya? Kita bilang menyerahkan ke Tuhan itu bukan berarti tidak ada tanggung jawab. No. Tanggung jawab adalah tanggung jawab. Kita lakukan tanggung jawab kita. Bagian proses kita. Tapi kita tahu itu tidak menakutkan kita. Jadi Bapak Ibu yang mesti tahu. Yang kedua, siapa yang ngecek? Suami istri saling cek aja. Ini karena apa kita lakukan ini? Karena malu, karena apa? Tapi karena kebaikan dia. Ya, tadi satu. Ya, Tadi ada lanjutannya Pak. Apakah semua tindakan orang tua yang mengatasnamakan perlindungan adalah otomatis benar? Atau ada titik di mana itu menghambat pertumbuhan dan kemandirian anak? Oke, secara textbook bisa dibedakan. Tapi gini Bapak Ibu. Bapak Ibu senang main olahraga enggak? Bola? Basket? Kan ada aturannya. Setuju ya? Keindahan bermain tim itulah keindahan bukan karena aturannya. Keindahannya adalah apa? Kebersamaannya. Kenapa sih Messi, MSN, Messi, Neymar dan Suarez begitu luar biasa? Bukan karena mereka skillnya bagus, tapi banyak orang lebih pintar dari mereka tapi nggak seindah seperti mereka. Kenapa? Indahnya adalah kebersamaannya, setuju? Kebersamaan itu apa? Ya bisa dinikmati tapi tidak bisa diuraikan, setuju? Bisa mengerti maksud saya? Main basket juga sama, saya main basket. Jadi keindahannya bukan tidak bisa apa titiknya, nggak ada titiknya. Semua garis, dinikmati. Oke, orang melihat rasanya gimana ya? Orang melihat waktu kita menasihati, waktu kita melindungi anak kita makin dekat gak? Atau anak kita makin jauh? Makin ada relasi enggak? Makin aman enggak? Kalau anakmu kau beritahu, kalian ya, terus besok enggak mau cerita masalah dia, itu artinya titiknya makin jauh. Bahkan ada barrier, bahkan ada tembok. Semua permasalahan Elizabeth, karena ini normal, yang satu kan ADHD autis. Kalau yang autis ADHD apa-apa dia ngaku. Habis nyuri makanan yang enggak boleh dia ngaku. Habis dia melakukan pelanggaran sambil minta maaf. Habis itu diulang lagi, itu ADHD autis, oke? Ada yang ADHD autis? Habis dosa dilakukan lagi, itu ADHD autis, oke? Nah bagaimana yang wanita? Yang wanita kami pernah konfrontasi. Saya berkata tidak. Dia marah. Tapi hubungan kami tetap dekat. Ujiannya di sana. Apakah dia bisa bercerita tentang lainnya? Bercerita waktu dia jatuh cinta. Waktu dia yang pacaran pertama, saya kaget, saya abalov. Abalov itu tidak ada kata pacaran Bapak itu, haram. Saya cium istri saya pertama kali di mimbar. Serius. Kami jaga tentang itu. Dia tiba-tiba, Pi aku mau pacaran. Baru 17 tahun. Hah? Wah debat, tidak bisa Pi, zaman sekarang tuh pacaran. Wah debat, sampai tegang. Saya bilang oke kita definisikan, apa yang disebut pacaran? Ya kita maksudnya mengungkapkan rasa simpati. Ya bener lah kalau simpati. Bapak Ibu kalau anakmu cewek simpati sama pria itu normal. Bapak Ibu mau cewek sama cewek? Normal. Cuma saya batasin, apa yang disebutkan pacaran? Oh kita mau mengungkapkan perasaan. Oke terus apa lagi? Membangun. Kamu pacaran-pacaran, apa mengarah ke pernikahan? Saya serius, kalau bisa sampai pernikahan. Oke. Terus kemudian kita putuskan tidak ada physical touch. No sex before marriage. That's it. Bapak Ibu kami punya batasan walaupun kami tegang pertamanya. Tapi kita mengerti. Tapi tetap makin dekat. Saya diperkenalkan pacarnya. Waktu yang pertama dikenalkan kemudian saya sempat datangin orang tua pacarnya. Saya datangin, saya ngomong dengan dia. Anak kita pacaran bukan berarti kita ngomong kapan mantunya atau kapan kita mau jadi besan, enggak. Tapi kita buat boundaries yang jelas. Anak kita belum tentu akan menikah, tapi satu hal yang kita pastikan, tidak ada seks sebelum married. Pastikan kita berdua orang tua menjaga anak-anak kita. Waktu putusnya di depan gembala. Mereka ada 68 pertanyaan, kalau Bapak Ibu mau tahu, siapa tahu nanti 20 tahun lagi butuh, saya kasih sekarang sebagai investasi awal. Karena si TK masih jauh kan. 68 pertanyaan tadi Sakti dan temannya udah minta dia, kasih dong. 68 pertanyaan dia uji, akhirnya dia putus di depan pendetanya. Dan pria itu telepon saya, Om saya putus dengan Lisbeth.
Saya hormati kamu karena kamu jaga keperawanan anak saya. Sebelumnya saya beritahu dia, saya mengasihi anak gadis saya. Saya sayang sama dia. Jangan kau langgar keperawanan dia. Saya lakukan. Saya lakukan. Dia telepon dengan baik. Dia kembalikan lagi ke orang tuanya. I love you. Saya bilang gitu. Hari ini kami tetap dekat dengan anak itu. Amin. Oke, saya kira Bapak Ibu bisa nangkap maksudnya. 4. Berikutnya, Ya belum keluar. jika anak saat ini di rumah tidak ada circle di usia yang sebaya dengannya, TK, karena lingkungan perumahan yang agak tertutup, bagaimana itu Pak? Apakah bermain dengan ART juga bisa dikatakan circle yang baik? ART ya ART bukan circle lah gimana. Gimana sih Bapak Ibu? Ya enggak, I love you, I love you. Gini Bapak Ibu yang disebut pergaulan dia kalau bisa beda 3-4 tahun lah ya. Oke. Oke. Ya kita cari, justru itulah orang tua mesti mencari. Mencari kan mendapat. Saran saya kalau tidak cari teman di gereja. Ditemenin. Ya. Nah tapi jangan khawatir. Di Tunas Bangsa Aman karena kita buatin kelompok. Nah Bapak Ibu kenalinnya kelompok itu. Kalau bisa dijadikan usaha bersama orang tua. Ya, supaya mereka jadi sahabat. Kan kita kelompokannya wanita dan wanita kan? Betul ya, wanita-wanita. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir di sini sudah diciptakan diproyeksikan atau istilahnya? Disimulasikan, kata-kata yang bagus. Supaya mereka punya teman ya. Dari Bapak Ibu. Tapi kalau di rumah bagaimana? Kalau rumahnya nggak ada ya nggak masalah. Kita bisa menggunakan sekolah. Tapi sibling itu bisa juga anak dari sahabat kita. Maaf. Persahabatan itu dari anak sahabat kita. Bapak Ibu sering pergi bersama-sama, ya toh, kecuali kita nggak punya sahabat, oke? Jadi ART bukan, ya. Tapi ART bisa, yang saya takutkan rumah tangga itu bisa membantu kita. Yang saya takutkan menjadi ibu secara psikis anak kita itu yang bahaya. Saya tangkap ya, ibu secara psikologi anak kita. Bapak Ibu mesti tidak boleh. Mami harus menjadi ibu secara psikis, ya. Anak itu laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Laki-laki. Anak yang sering dipeluk mamanya, dia akan punya kekuatan untuk berinteraksi secara sosial. 0-5 sering dipeluk. Jadi yang dipeluk bukan bapaknya saja ya, anaknya juga, oke? Tapi lebih banyak bapaknya yang benar, oke? Setuju? I love you, oke? Amin. Bapak Ibu, ini penting. Anak saya kalau saya lagi langkuran dengan istri saya, dia akan masuk di tengah. Dia akan belajar betul artinya secara pelukan. Jadi mulai yang sederhana. Ini ada survei benar ya. Istri saya ngomong, berdoa bersama itu mengurangi perceraian. Rangkulan secara 30 detik itu mendapatkan kesepakatan, rangkulan. Saya praktekkan, ya memang saya praktekkan, tapi selama 1-2 tahun ini kami lebih sering, 1 tahun ini kami rangkulan, 30 detik. Yang kedua, teori yang luar biasa. Ciuman setiap hari 6 detik semakin membuat kita dekat. Jangan di sini, di rumah aja. Saya lakukan. Hampir 1 tahun ini saya lakukan. Kadang-kadang saya isegi, jangan gitu. Setelah itu ada yang lainnya Bapak Ibu yang nafsirkan, oke? Oke, 5. Nomor 5. Bagaimana jika ada sahabat anak saya yang suka memberikan contoh tidak baik? Apakah membatasi anak saya bergaul dengan anak tersebut boleh? Karena bertumbuh di circle yang baik. Ya terus lanjut. Circle yang baik dan firman Tuhan bilang seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Oh Bapak Ibu udah jawab itu loh, tanyain loh ya. Sebenarnya Bapak Ibu mau memberitahu atau mau bertanya sih? Oke, menguatkan aja. Sahabat itu apa sih? Ngomong apa adanya. Setuju? Kalau itu bersahabat, itu paling enak. Ini paling ideal. Kita ngomong, bro, boleh gak kita bicara tentang proses parenting? Nah Bapak Ibu baca bukunya The Word is Mother. Belajar sama-sama. Saya lagi berkata pada Miss Esther, itu buku kita lagi mikirkan kalau orang tua mau, kita akan tawarkan di hari yang lain bisa belajar. Kalau mau, itu ada beberapa session, mungkin 6-7 session. Ya, bisa belajar tentang buku itu, oke?
Kami lagi pikirkan, yang sebenarnya kami masukkan ini sebenarnya pelajaran buku itu dengan banyak prosesnya, oke. Ada yang tentang membangun keluarga seutuhnya, ada 40 minggu, itu ada sebenarnya turunan dari pelajaran itu. Nah, membuat singkat. Bapak Ibu, kalau saya orangnya seperti ini, saya akan ngomong dengan sahabat saya, bro, kita mesti bisa nggak kita supaya anak kita mendapat proses yang baik, ya. Kalau sahabat ngomong kan tidak tersinggung ya, paling-paling tersinggung 1 minggu benar-benar berbaik. Justru kalau tersinggung jauh itu bukan sahabat. Mungkin kita belum sampai sahabat. Tadi perkataan yang baik, kasih, menaruh kasih setiap waktu. Justru terujinya waktu di situ. Ya, saya punya sahabat lama, teman main saya. Walaupun kami jarang ketemu, ketika kami ketemu dalam waktu 5 menit kami akan klik lagi. Cepat sekali, walaupun kami jarang ketemu. Karena dia luar kota, tapi karena dia sahabat saya yang lama. Ya, jadi saya mempercayai bahwa sahabat itu bisa diajak kompromi, bukan kompromi, fleksibel, biasa diskusi. Diskusikan tentang, tapi mesti ada standar, apa yang disebut dengan contoh yang baik. Apa yang disebut dengan mengajar, melakukan proses parenting yang baik. Amin. Kata-kata kotor tadi kan sudah dapat prosesnya ya, supaya bisa menolong. Thank you. Terakhir, nggak ada lagi? Baik, habis. Good, persis jam 12. Persis jam 12. Karena Baik. kita tadi terlambat 5 menit. Iya. Sekali lagi Bapak Ibu terima kasih untuk waktunya. Saya menghargai proses ini. Kiranya ini bisa berkat buat kita. Tuhan Yesus berkati. Amin.